warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka Maula Nuria Maningtyas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bahasa daerah. Kita semua pasti tahu kan, ada lebih dari 600 bahasa daerah di Indonesia. Banyak sekali bukan? Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda Indonesia harus bisa melestarikan bahasa daerah agar tidak tergerus oleh zaman. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman saya untuk belajar bahasa daerah. Siapakah dia? Kepo kan? Ini dia. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Yunita. Aku berasal dari Jember. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak teman-teman semuanya buat belajar bahasa Jawa. Yaps, bener banget, bahasa Jawa. Mungkin di sini teman-teman udah sering dengar ada orang yang berbicara menggunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa sendiri hampir seluruh orang atau hampir seluruh penduduk di Pulau Jawa itu menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya. Bahasa Jawa sendiri itu terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu ngoko lugu. Yang kedua ngoko alus. Yang ketiga kromo lugu. Dan yang keempat kromo alus. Untuk ngoko sendiri diperuntukkan ketika kita berbicara dengan teman-teman sebaya. Sedangkan untuk kromo sendiri diperuntukkan untuk saat kita berbicara dengan orang-orang yang sudah lebih tua dibanding kita. Hal itu untuk menandakan bahwa kita menghormati orang tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kenalan dulu ya, kenalin, namaku Rafif Anis Maudina, biasa dipanggil Rafif, dan aku berasal dari Bondowoso. Nah, teman-teman, di Bondowoso itu bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Madura dan Jawa, namun lebih dominan kepada bahasa Madura. Jadi, teman-teman akan belajar bahasa Madura bersama aku di sini. Nah, teman-teman, untuk pendahuluan ya, bahasa Madura itu terdiri dari dua. Sebenarnya sih ada tiga, yaitu angki punten, angki anten, dan juga enje iya. Namun kita membahas yang lebih umum aja, yaitu enje iya dan juga angki punten. Nah, kapan kita menggunakan enje iya? Kita menggunakan enje iya kepada teman sebaya kita atau yang lebih muda daripada kita. Nah, sedangkan engki punten digunakan kepada teman sebaya kita, mungkin untuk menghormati, dan juga bisa digunakan kepada orang yang lebih dewasa. Nah, teman-teman, kita akan belajar menggunakan kalimatnya ya. Gimana? Kita tanya dulu nih ke Rizka, kata apa dulu yang muncul? Yuk! Halo, perkenalkan, namaku Indah Pratiwi. Kalian bisa panggil aku Indah. Aku berasal dari kota paling ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Nah, sesuai dengan daerahku, aku akan mengajarkan kalian semua bahasa Osing. Buat yang belum tahu apa itu bahasa Osing, jadi bahasa Osing ini adalah bahasa asli penduduk Belambangan, Banyuwangi. Bahasa ini dipertuturkan di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Dan secara linguistik, bahasa ini masuk ke cabang Formosa dalam rumpun Austronesia. Jadi itu tadi teman-teman yang akan menemani kita belajar bahasa daerah. Oke, langsung saja ke kata yang pertama, yaitu pergi. Kata yang pertama yaitu pergi. Pergi dalam bahasa Jawa ngoko yaitu lungo, dan untuk bahasa Jawa kromo yaitu tindak. Contohnya dalam sebuah kalimat yaitu kowe ate lungo nang ndi. Artinya kamu mau pergi kemana. Yang kedua yaitu ibu tindak teng peken. Artinya ibu pergi ke pasar. Oke teman-teman, kita buat kalimat dulu ya.
pergi. Ibu pergi ke pasar. Engki bunten pergi yaitu meos. Kalau enje iya entar. Nah, dalam menggunakan bahasa engki bunten yaitu ibu meos ke pasar. Nah, untuk kata enje iyanya ibu entar ke pasar. Oke? Jadi engki buntennya ibu meos ke pasar. Kalau enje iyanya ibu entar ke pasar. Ibu entar ke pasar atau mama entar ke pasar atau apa lagi? Bunda entar ke pasar dan lain sebagainya. Kata pergi dalam bahasa Osing yaitu menyang. Contohnya, isuk-isuk diki siro wes adus, apa menyang tah? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya pagi-pagi seperti ini kamu sudah mandi, apakah kamu mau pergi? Untuk kata yang kedua adalah pulang. Pulang bahasa Jawa ngukonya yaitu muleh, dan untuk kromonya yaitu wangsul. Contohnya, Dias muleh numpak opo? Artinya, Dias pulang naik apa? Yang kedua yaitu Bapak wangsul jam sekawan sonten. Artinya, Bapak pulang jam 4 sore. Wow, kata selanjutnya yaitu pulang. Nah, engki buntennya pulang yaitu pleman. Kalau enje iyanya yaitu mole. Beda banget kan ya? Kalau engki bunten pulang sama dengan pleman, kalau enje iya yaitu mole. Oke, kita buat kalimatnya teman-teman. Pulang yaitu aku pulang jam 5. Oke? Aku pulang jam 5. Bahasa engki buntennya yaitu kaule peleman pokol lema sore. Nah, kalau misalkan enje iyanya engkau mulai kolema sore. Beda banget kan teman-teman? Jadi biasanya kalau ke teman-teman gitu biasanya enggak mulai kolema sore. Ada lain sebagainya. Jadi kalau kata dari engki buntennya yaitu peleman, kalau enje iyanya yaitu mole. Kata pulang dalam bahasa Osing yaitu mole. Contohnya, hewe soro polare, heng mole ta. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu, hei, sudah sore ini, apakah kalian tidak pulang? Kata yang ketiga yaitu makan. Kata yang ketiga yaitu makan. Dalam bahasa Jawa ngoko, makan yaitu mangan, dan untuk kromonya yaitu dahar. Contohnya, aku mangan karo tempe. Artinya, aku makan dengan tempe. Yang kedua yaitu ibu dahar sekul kuning. Artinya, ibu makan nasi kuning. Kata selanjutnya yaitu makan. Engki buntennya makan yaitu adeer. Kalau enje iyanya makan yaitu ngakan. Ngakan pakai ngakan. Oke? Nah, sekarang kita bikin kalimat Anissa makan nasi goreng. Nah, bahasa engki buntennya yaitu
Anissa adeur nasi goreng. Nah, untuk bahasa enje iyanya yaitu Anissa ngakan nasi goreng. Yeay! Beda banget kan teman-teman? Ingat ya, engki punten yaitu adeur, enje iyanya yaitu ngakan. Kata makan dalam bahasa Osing yaitu madang. Contohnya, Bok, siros madang ta. Iso niki magi elo mau padahal halus madang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu, Kak, apakah kamu sudah makan? Aku masih lapar nih, padahal tadi sudah makan. Selanjutnya adalah kata kamu. Kata selanjutnya yaitu kamu. Kamu dalam bahasa Jawa Ngoko yaitu kowe, dan untuk bahasa Jawa Kromo yaitu panjenengan. Contohnya, kowe apa mari sinau? Artinya, kamu apa sudah belajar? Contoh yang kedua, panjenengan tiang pundi? Artinya, kamu orang mana? Oke, kata selanjutnya yaitu kamu. Nah, bahasa engki puntennya yaitu kamu sama dengan panjenengan. Nah, untuk bahasa enje iyanya kamu sama dengan beun. Oke, kita buat kalimat nih, teman-teman. Kalimatnya yaitu tanda tanya ya. Kamu sekolah di mana? Untuk bahasa engki puntennya panjenengan asakola eka dimah. Untuk bahasa enje iyanya yaitu baana sekolah dimah. Beda kan? Jadi teman-teman, untuk kata engki punten kamu sama dengan panjenengan. Untuk kata enje iya kamu sama dengan beun. Kata kamu dalam bahasa Osing bisa jadi hiro, siro, riko, dan diko. Kata hiro digunakan untuk lawan bicara yang usianya lebih muda dari kita. Kata siro digunakan untuk lawan bicara yang usianya sepadan dengan kita. Kata riko digunakan untuk lawan bicara yang usianya lebih tua dari kita. Dan kata diko digunakan untuk bicara kepada orang tua, misalkan kepada ibu, bapak, nenek, kakek, dan yang lain. Kali ini aku akan memberikan contoh kata kamu yang dalam bahasa Osingnya adalah riko. Contohnya, Bok, riko semari umbia-umbia. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu, Kak, apakah kamu sudah selesai cuci baju? Untuk kata yang terakhir yaitu rumah. Rumah dalam bahasa Jawa Ngoko yaitu omah, dan untuk bahasa Jawa Kromo yaitu dalem. Contohnya, omai Andi isih ngetan. Artinya, rumahnya Andi masih ke timur. Contoh yang kedua, panjenengan daleminipun pundi. Artinya, kamu rumahnya mana? Teman-teman, kata selanjutnya yaitu rumah. Nah, untuk bahasa engki puntennya rumah adalah compok. Dan untuk bahasa enje iyanya yaitu Roma. Kita bikin kalimat ya teman-teman. Rumah kamu di mana? Nah, bahasa engki puntennya yaitu compokna panjenengan eka dimah. Dan untuk bahasa enje iyanya yaitu Romana beun edimah. Beda banget kan? Jadi kalau bahasa engki puntennya yaitu compok. Dan untuk bahasa enje iyanya yaitu
Rumah. Kata rumah dalam bahasa Osing yaitu umyah. Contohnya, ayo cak, kiancang nang umyahin biah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu, ayo kak, cepat kita ke rumah nenek. Nah, itu tadi kata dan contoh kalimat dalam bahasa daerah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.